Marisare atau rumah Esmeralda kan, patung macan dua ngeliat ke jalan. Di halamannya ada patung kayak Sphinx. Di atas gentengnya ada patung elang dua. Sisanya ukiran-ukiran Anubis kayak apa gitu-gitu. Hey Story Freaks, ketemu lagi sama gue di Cerita Aja. Kali ini gue akan menceritakan sesuatu yang gue yakin belum pernah diceritakan orang lain. Karena ini merupakan pengalaman pribadi gue. Gue cerita sedikit nih. Gue sama abang gue mempunyai satu kesukaan yang sama. Kami sama-sama menyukai hal-hal yang berbau misteri, horor dan sejenisnya. Bahkan abang gue mempelajari hal ini lebih lanjut. Jadi kalau kita mendengar ada lokasi yang disebut rumah hantu atau lokasi-lokasi yang mempunyai cerita latar belakang yang menyeramkan, kita akan berusaha untuk mendatangi lokasi tersebut kalau memang letaknya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau oleh mobil. Jadi satu saat gue sama abang gue mendengar cerita tentang 2 rumah berhantu. Kami memutuskan untuk mendatangi lokasi tersebut. Kali ini ada 2 lokasi rumah yang akan gue ceritakan ke lo semua. Yang pertama adalah rumah Esmeralda. Gue sama abang gue mendatangi rumah ini tuh sekitar tahun 2004-2005 lah ya. Sebenarnya sebelumnya pun gue udah dengar tentang cerita rumah ini. Cuman baru sekitar tahun segitulah gue mendatangi rumah itu. Nah, karena dia terletak di satu pemukiman elit di Jakarta, otomatis waktu perjalanan ke sana kanan kiri kita melewati rumah-rumah mewah. Dan karena waktu itu masih siang, jadi jalan tuh masih ramai, masih banyak mobil yang lalu lalang, ada anak-anak kecil main sepeda, dan seperti rumah-rumah mewah, mereka mempunyai penjaga di rumahnya. Yang saat itu penjaganya tuh ya pada keluar dari rumah. Nah, waktu kita mulai memasuki jalan akses ke rumah tersebut, jadi seperti bloknya gitu, itu gue mulai merasakan sesuatu yang gak enak. Karena dari yang tadinya rame, tiba-tiba sepi banget. Bahkan suara, gak ada suara sedikit pun. Terus juga gak ada mobil, gak ada orang satupun. Padahal lokasinya juga gak terlalu jauh dari jalan besar. Nah, waktu itu abang gue parkir berjarak beberapa rumah dari rumah tersebut. Waktu turun dari mobil, gue mulai merasakan sesuatu yang gak enak gitu. Dari hawanya, terus udah gitu gue merasakan sesak dan bener-bener yang aduh gak enak gitu. Cuman karena penasaran dan kita sudah sampai di situ, jadi gue sama abang gue tetap memutuskan untuk melanjutkan. Sampai di depan satu rumah besar yang letaknya tuh kebetulan dibelokkan ya, di hook gitu. Yang kita yakini sebenarnya ini adalah alamatnya dari rumah Esmeralda itu. Cuman kalau dilihat dari fisik rumahnya, itu rumah masih bersih banget. Catnya tuh kalau nggak salah tuh warnanya putih ya. Itu masih mulus banget, belum ada cacat yang terkelupas segala macem. Terus tanaman-tanamannya juga masih terawat gitu ya. Pagar di depannya pun juga nggak berkarat sama sekali. Sebenarnya gue sama abang gue tuh sempat ragu, apakah benar ini rumahnya? Karena bener-bener yang nggak seperti rumah kosong, seperti rumah yang masih ada dihuni. Tapi ada satu yang bikin gue yakin, yaitu di depan pagarnya itu ada satu plang nama besar, tuliskan Esmeralda. Ya mungkin karena itu rumah ini dinamakan sebagai rumah Esmeralda. Rumor yang beredar waktu itu cukup bikin gue takut sih sebenarnya. Jadi dulu rumah itu sempat dipakai sebagai tempat pemujaan setan katanya. Nah, waktu orang-orangnya lagi mengadakan ritual dan saat mereka dalam kondisi kesurupan, mereka tiba-tiba meninggal secara misterius. Ada yang mengatakan bahwa mereka ditembaki sampai tewas di tempat. Setelah itu tanpa jenazahnya diangkat, rumah itu langsung ditembok, langsung ditutup semua akses jalan masuk ke dalam rumah tersebut, termasuk semua jendelanya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, rumah itu baru dibuka, terus tulang belulangnya diangkat. Nah, singkat ceritanya, di situ karena sepi banget ya, gue sama abang gue tuh sempat agak bingung gitu, nih kita mau bertanya ke siapa. Tiba-tiba ada satu bapak yang nyamperin dan dia mengaku sebagai penjaga rumah tersebut. Akhirnya gue sama abang gue memperkenalkan diri, kita memberitahu maksud kedatangan kita ke situ mau ngapain gitu.
dan sempat meminta izin untuk masuk ke dalam. Bapak ini memberikan jawaban yang agak bikin gue kaget gitu. Dia bilang bahkan dia sendiri pun tidak berani masuk dalam rumah. Jadi dia hanya bertugas untuk membersihkan halaman depan dan menyalakan lampu. Bahkan sebelum maghrib pun bapak ini sudah pulang ke rumah gitu. Akhirnya gue cuman berpikir bahwa oh mungkin si pemilik rumah tidak memperbolehkan bapak ini untuk masuk dalam rumah. Kita hanya diizinkan untuk ngintip dari luar pagar aja ya. Akhirnya gue melihat ke dalam kan. Di situ gue lihat rumah itu ya bener-bener bagus ya rumahnya. Terus di atas tuh ada jendela bulat. Seperti lu tahu kan kalau kapal pesiar tuh ada jendelanya bulat-bulat tuh kayak gitu. Cuman ini besar gitu. Terus di halaman depan itu ada 3 patung. Yang kalau dari arah kiri gue itu patung orang, terus yang di tengah itu patung kuda, dan yang di sebelah kanan tuh patung singa. Patung ini semuanya warnanya putih polos tanpa ada warna apapun. Dan kondisinya juga bener-bener yang bersih, nggak seperti kayak patung-patung di film-film horor gitu yang udah berantakan. Ini bener-bener bagus gitu patungnya. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih dengan patung di halaman depan rumah gitu ya. Banyak orang yang taruh patung untuk hiasan di rumah mereka. Cuman ada satu pemandangan yang agak mengganggu saat itu di gue. Semua patung ini itu mukanya ngeliat ke atas, jadi menghadap ke langit gitu. Termasuk si patung singa. Mungkin kalau hanya patung orangnya nggak aneh gitu ya. Patung singa untuk ngeliat ke atas sepertinya gue belum pernah lihat sebelumnya. Tanpa sadar, gue mengikuti pandangan dari si patung-patung ini. Gue ngeliat ke atas juga. Jadi di atas rumah itu ada 2 patung elang. Di atas, seperti kalau misalkan di film-film yang ada banyak kastil kan suka ada yang namanya gargoyle ya. Mungkin itu kayak gitu. Balik lagi, nggak ada yang aneh dengan patung elang di atas rumah gitu. Nah setelah gue kembalikan tatapan gue ke bawah, tiba-tiba gue denger suara burung elang. Lu tahu kan suara burung elang lagi terbang tuh kayak gimana gitu. Gue langsung bertanya sama si bapak penjaga tadi kan, apakah di sekitar situ ada orang yang memelihara elang? Si bapaknya bilang nggak ada mbak katanya. Terus ada satu pertanyaan dia ke gue yang sukses bikin gue langsung minta pulang saat itu juga. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, mbak denger ya? Katanya gitu. Akhirnya gue bilang sama abang gue, karena gue udah yang terlalu ketakutan gitu, gue merinding banget di situ. Gue ajak abang gue buat pulang. Udah kita pulang sekarang. Sebenarnya gue pingin banget ngeliat ke atas lagi gitu. Cuman gue nggak bisa bayangin apa yang akan gue lakuin kalau seandainya gue bener-bener lihat patung elang itu tinggal 1. Karena memang menurut cerita yang beredar, patung-patung ini setiap pagi berpindah posisi. Setelah itu nih kita pulang nih gue sama abang gue pulang ke rumah. Dan perjalanan gue kali ini tuh bener-bener yang bikin gue merinding sampai beberapa hari setelah itu gitu. Nah itu pertama kali gue kesana. Yang kedua kali gue kesana berempat. Jadi gue nggak sama abang gue sama suami gue, sama nyokap gue almarhum, dan sama satu sepupu gue. Karena kita berempat, menurut gue orang lebih banyak gitu ya. Jadi kita kesana tuh abis maghrib, jadi udah malam gitu. Sama seperti yang pertama, waktu masuk ke akses jalan itu, gue mulai merasakan sesuatu yang gak enak lagi gitu. Bahkan lebih gak enak dari yang pertama. Jadi gue mulai ngerasa sesek, kayak kepala gue kayak diteken gitu. Kayak kita kalau naik pesawat kan ada tekanan gitu ya. Ya kayak gitu. Pas sampai di depan rumahnya, suami gue parkir mobil kan. Terus kebetulan nyokap gue ini punya kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk yang kayak gitulah. Nah, karena gue udah ngerasa gak enak banget, gue nengok ke belakang nih, posisi nyokap gue di belakang suami gue. Gue menengok ke belakang, rencananya gue mau bertanya, "Mah, ada apa di situ? Apa yang mama lihat?" gitu. Gue kaget, gue lihat nyokap gue tuh udah posisinya dia udah tutup mata, terus posisinya begini nih, dia nggak mau lihat sama sekali ke arah manapun, dan dia cuma ngasih isyarat dengan tangannya begini. Gue udah ngerti, jadi gue bilang sama suami gue, kita jalan aja deh. Nah, di jalan tuh sempat beberapa kali gue bertanya sama nyokap gue, "Ada apa sih mah? Tadi mama lihat apa di situ?" gitu. Nyokap gue berkali-kali juga menjawab, nanti aja katanya.
Nah udah sampai di rumah, nyokap gue udah mulai merasa agak tenang gitu ya. Gue tanya lagi sama nyokap gue, tadi ada apa sih Ma? Apa yang mama lihat gitu di situ? Penjelasan nyokap gue ini benar-benar bikin gue takut. Jadi nyokap gue bilang, yang dilihat di situ tuh nggak lagi berbentuk satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat kayak Mbak Kun gitu ya, lo tau lah bentuknya seperti apa, si Poci lo tau lah bentuknya seperti apa. Jadi kata nyokap gue, semuanya itu sudah kayak berkumpul, kayak kabut yang menutupi si rumah itu. Bahkan nyokap gue nggak bisa lihat rumah itu dengan jelas. Dan ada satu yang nyokap gue bilang, dia wanti-wanti banget ke gue. Dia mengingatkan gue untuk jangan pernah lagi datang ke rumah itu, jangan pernah lagi lewatin rumah itu. Karena kata nyokap gue, semua yang di situ itu jahat semua. Dan yang gue tangkap sih adalah seperti yang mau balas dendam, yang udah bener-bener marah gitu. Dan kata nyokap gue itu bener-bener nyeremin. Yang gue tahu nyokap gue ini adalah orang yang gak takut sama apapun kecuali Tuhan. Nah jadi kalau dia sudah takut, berarti gue harus takut juga gitu. Dan sekarang rumah ini sudah dirobohin, sudah rata sama tanah. Dan gue emang bener-bener ngikutin saran dari nyokap gue. Gue gak mau lagi lewatin rumah itu, gue gak mau lagi deket-deket sama rumah itu. Karena ya gue takut aja apa yang akan terjadi kalau misalkan gue bener-bener ke situ gitu. Karena gak banyak yang tahu tentang keberadaan rumah Esmeralda ini. Kalau misalkan lo punya info lebih, tulis di komen ya. Sekarang lokasi yang kedua, rumah Pondok Indah. Untuk rumah Pondok Indah ini akan gue bahas di video yang berikutnya. So segini dulu video gue kali ini. Stay tune terus di channel gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya lo gak ketinggalan cerita-cerita dari gue. Karena lo gak akan tahu misteri apa yang akan terjadi di sekitar lo. Gue Erika, stay freak.